Selamat hari ini. Oke, jadi gue sedang berada di suatu rumah yang kalian tahu lah ya ini rumah siapa. Dan kalau kalian lihat di belakang gue lagi pengen review mobil ini nih. Mobil CR-V Turbo tahun 2019. 1500 Turbo Prestige. Kalau kita lihat di sini mobilnya masih standar kecuali velg udah ganti pakai ring 20. Ini model Vossen dan banyak pakai Axelera Iota. Terus tampilannya itu menurut gue gagah banget sih, apalagi ini kan tipe paling tinggi ya dari sebuah CR-V Turbo. Dia lampunya udah LED dan dia untuk lampu sennya juga LED, semuanya udah serba LED sampai ke fog lampnya. Tapi fog lampnya model DRL gini, lucu ya. Dan untuk yang pre-facelift ini dia tengahnya nih belum warna hitam nih, masih full chrome. Dan dia di bagian sampingnya dia ada side body molding, over fender. Dan untuk bagian belakangnya sendiri untuk lampunya dia udah full LED mulai dari rem, lampu sen, tapi lampu mundurnya dia halogen ternyata guys. Untuk yang model turbo itu dia ngasih tahu ya di sini VTEC turbo dan dia prestige, karena ada juga yang VTEC turbo tapi non prestige. Dan untuk knalpot di sini dia ada dua aktif kiri kanan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Ini interiornya. Ini setirnya kebalik karena bannya lagi diputer. Oke, jadi di sini ada wood panel memanjang sampai ke tengah, ke samping pun juga ada di door trimnya. Untuk joknya sendiri dia full kulit ya. Nih. Untuk head unitnya masih standar tapi dia ada fitur Nano E di situ, dan ini katanya head unit sering rusak ya. Coba dong kalian yang punya CR-V Turbo komen-komen. Sudah engine start stop. Ini kalau misalkan kita aktifin ya. Nah ini kalau kita nyalain si panel clusternya ini dia udah full digital, kecuali untuk jarumnya di sini RPM itu dia masih pakai analog. Dan dia udah built-in GPS ya di head unitnya ini. Tapi kayaknya jarang kepake deh karena ini sebenarnya head unit lama, banyak yang udah upgrade ke Apple CarPlay juga. AC-nya sudah digital dan di sini juga ada mode ikon. Dia rem parkirnya udah pakai elektrik ya. Dan dia udah ada dashcam di sini, ini penting banget. Dan kalau kita lihat ke atas, dia udah ada sunroof dan panoramik. Jadi kalau misalkan sunroof itu yang buka cuma sini doang, buka ke atas gitu. Dan ini tampilan suasana di CR-V Turbo Prestige ya. Dia full kulit, warna hitam begini, tapi atasnya itu warna krem. Dan kalau kita lihat di situ ada AC, jadi rata ya sampai ke baris ketiga tuh ada. Karena memang mobil ini sampai ada baris ketiganya. Berbeda dengan generasi sebelumnya, yang sekarang ini udah power backdoor, jadi udah elektrik nih. Tapi memang suaranya tuh lumayan berisik. Dan ini dia baris ketiga dari CR-V Turbo. Dia udah 3-seater ya sekarang, bukan 2-seater lagi. Dan dia ada seperti apa ini ya, kayak separator gitu atau apapun itu namanya yang bikin dia tuh rata lantai. Jadi kalau misalkan ini diturunin dia jadi nggak rata, tapi karena ada ini dan ini bahannya kokoh ya cuy, dia bisa jadi rata lantai. Oke, sekarang kita tutup lagi. Sudah elektris ya. Oke, sekarang gue udah bersama narasumbernya yang kemungkinan besar kayaknya kita baru ketemu ya. Kayaknya kita baru kenal juga ya. Sepanjang 33 tahun. Oke, jadi ini adalah pemilik mobil dari CR-V 2,4 turbo. Tahun berapa ini? 2019. Berarti pre-facelift. Pre-facelift. Oke. Jadi beliau ini Dulu revisi dulu, punya istri saya. Oke, punya istrinya beliau. Harusnya kalian tahu lah beliau ini siapa dan jangan ditanya kenapa beliau tidak main YouTube lagi ya. Oke. Jadi Iya lagi. ini mobil kenapa ini deh. Pertama, kenapa milih mobil ini? Kenapa nggak suka mobil leather frame? Jadi gue tuh sempat berdebat nih sama beliau ini ya. Kalau beliau ini tuh nggak suka yang namanya Fortuner, Pajero, Innova termasuk leather frame gitu. Dan menurut beliau ini mobil yang paling tepat kalau buat kita pulang kampung. Betul. Apa alasannya? Coba. Alasannya kalau leather frame sebenarnya subjektif nih ya. Kesannya maaf nih yang melihara leather frame, maaf nih bukan maksud ya ini. Yeah. Tapi kan adalah beberapa oknum-oknum yang di jalan tuh kayak gitu. Jadi ke stigma ke diri tuh kalau yang tinggi-tinggi itu di jalan kayak arogan gitu. Jadi kurang pas aja sih. Walaupun nggak semua ya, mungkin malahan banyak kan yang nggak seperti itu. Tapi
pemikiran subjektifnya kayak nggak cocok, kurang suka yang terlalu tinggi, kayaknya menguasai jalan gitu ya, bayar pajak bareng-bareng kan. Nah, itu oke. Itu satu. Yang kedua, masalah ininya sih lebih ke keamanan. Kalau leather frame kan punya potensial lebih tinggi terhadap jalan-jalan yang basah tuh. Karena di Indo kan banyak jalan-jalan tuh aspalnya kan nggak rata ya. Jadi kalau tergenang air ada aspal yang nyelong ke bawah gitu, nggak kelihatan, itu bahaya tuh buat yang tinggi-tinggi. Aquaplaning, betul. Jadi lebih ke itu aja sih. Bahkan sebenarnya kalau nanya lagi ke pribadi, kalau aku kan gua nggak suka, memang kurang suka mobil tinggi, memang sukanya mobil sedan. Ini pun terpaksa dipilih karena supaya muat banyak, karena udah punya anak juga sekarang. Jadi udah pilihan yang tepat, pas dipikir-pikir arahnya ke sini. Sebenarnya 2 kemarin. Nah, kandidatnya apa aja sebelum ngambil ini? Cuman 2, CR-V sama Tiguan. Oh, VW Tiguan. Eropa. Berani memikirkan VW ya. Tapi kenapa nggak jadi ngambil Belakangnya sempit dah, itu doang. Tapi Sama Tiguan nggak ada itu, sunroofnya. Tiguan itu 2-seater apa 3-seater? 3 row. Oh, 3 juga. 3 row, Tapi ini kan 5-seater, 3-seater banci 7-seater. ya. Yang belakangnya nggak gede-gede banget juga kan sebenarnya. Bener, lebih banci lagi Tiguan. Oh, kayak sekedar ada doang ya. Iya, itu kayak row ketiganya mungkin buat anak kecil doang. Tahun kali berapa tuh Tiguan All Space ya? ya. All Space. Oh, ya bener. Di tahun yang sama justru Tiguan lebih murah. Oh gitu. Ya wajar, mobil Eropa. Ya, turunnya jauh ya. Ini mobil fun fact harga secondnya tuh masih sekitar 300-an ya. Ini 300-an. kemarin berapa ngambil? Oh, rahasia. Rahasia pedagang. Nah, ngomong-ngomong tentang muat banyak nih. Ini menarik karena sebelumnya beliau ini punya mobil yang sebenarnya lebih gede daripada ini. Oh iya. Tapi diganti dengan ini. Apa Iya. alasannya? Jadi mobilnya apa? Yang kemarin yang lebih gede itu kan Toyota Foxy ya. Ya. Waktu awal-awal tuh sangat fungsional banget. Karena dulu zamannya YouTube, zaman punya kru yang banyak, tinggal di rumah teman-teman selanangan gitu ya, lagi cowok-cowokan pada tinggal bareng, kemana-mana bareng, kayak itu cocok tuh. Foxy pas nikah pure cuman sama istri awalnya tuh kan, belum ada ART, belum ada belum ada anak gitu. Rasa-rasanya Foxy kegedean jadinya karena cuman berdua. Terus sama ada satu lagi pengalaman. Waktu pakai Foxy itu, ya Foxy ya. Foxy. Waktu naik Foxy itu teh disangka supir aku teh. Waktu ke salah satu bank di Jakarta, kata satpam, "Mas, nggak dapat parkir ya?" "Iya nih Pak, parkir di mana lagi ya Pak?" "Oh coba deh Pak, muter lagi sekali lagi, turunin aja dulu," katanya. Padahal punya sendiri. "Saya sendiri Pak di sini." "Oh sendiri ya Pak ya? Oh iya iya, ya udah Pak, saya anterin dulu ke bawah." Berarti saya supir maksud bapaknya gitu kan kurang lebih. Ya memang mobil-mobil begitu kan tipikal mobil yang harusnya ada supir. Iya, benar. Alphard pun gitu, bukan driving oriented lah ya. Iya. Jadi itu sih alasannya cuma itu doang. Jadi cari mobil yang cukup lega dalam artian untuk menampung orang, terus ya cukup tinggi tapi nggak tinggi banget, bisa untuk semua medan. Jatuhlah pilihannya ke CR-V ini gitu. Jadi kalau ditanya kenapa udah punya Foxy terus dijual, beli lagi mobil keluarga, ya karena situasinya aja. Betul. Situasi di saat itu kan masih Belum beranak. Iya, kalau sekarang kan Udah bertelur. Udah beranak sekarang. Oke, sekarang ini udah make berapa lama? Setahun ada? Setahun belum ya? Belum Hampir ya? setahun kali ya? Hampir mungkin. Tapi Hampir setahun. lumayan jadi mobil tempur nih kan. Lumayan. Karena beliau ini mobilnya Eropa semua. Yang mobil Jepang cuman ini. Iya, cuman satu. ini, benar. Dan Honda. Dan Honda. Apa suka dukanya? Sukanya dulu deh. Oh, sukanya irit ya. Termasuk irit karena ini 1500 turbo kan. Mungkin kalau CR-V Gen sebelumnya mungkin lebih boros. Terus cukup lega kabinnya. Ya kalau tenaga so-so ya. Dia kan masih RWD kalau nggak salah kan. FWD dong, gerak depan. FWD Iya. ya, masih FWD maksudnya. Jadi ya sukanya mungkin nggak seberapa banyak juga ya, maksudnya sosok aja sih. Yang penting bisa nampung orang. Ya ada sunroof buat kita content creator kayak perlu lah ya buat cahaya. Udah sih. Sama looks-nya dapet sih serak desainnya, secara desain ya. Iya, gagah. Gagah.
Tapi kayak SUV perkotaan ya kita kan almost masih sering di kota ya ketimbang ke kampung. Jadi ini lebih, menurut kita ini lebih cocok lah sama kita yang lebih beredar di kota gitu. Kalau dukanya, Nah, karena ini kan FWD nih, apakah pernah ada komplain di kaki-kaki? selama 1 tahun pakai kita udah servis Rextir. Bahkan Rextir. bahkan di pertama kali kita beli, tapi itu memang karena kita udah tahu. Iya. Itu memang dari penjual udah bilang kalau ini ada problem di Rextir dan dia belum sempat benerin. Itu di servis. Berarti Servis. bukan di bengkel resmi ya? Bukan di bengkel resmi. Budgetnya berapa kalau mau servis Rextir CR-V Turbo? 4 jutaan ya kalau 4 nggak salah. jutaan. 4 Oke. jutaan tuh, inget tuh soalnya baru tuh pertama kali, gue dikeluar duit lagi nih 4 juta gitu. Itu padahal servis bukan ganti ya. Servis, bukan ganti belum. Honda belum kalau ganti Rextir, BRV aja estimasi 10 juta. Iya. Karena dia itu harus 1 set. Itu jeleknya Honda gitu. Ya Honda sih udah terkenal ya kalau kaki-kaki ya udahlah ya wassalam gitu. Dan kayaknya untungnya ini kan transmisi kan CVT ya. Honda banyak CVT. Alhamdulillahnya kayaknya di transmisinya aman. Ya. Soalnya orangnya nggak begajulan kayaknya yang bawa ya. Sebenarnya CVT so far aman kalau kita nggak tarik-tarik ya. Terus kalau Bener. kita nggak berhenti, benar-benar berhenti dulu baru ke R gitu ya, baru mundur. Jangan kita belum berhenti sempurna kita udah ke R, wah udah tuh rontok CVT-nya. Memang lebih aman apa? Mobil matic AT konvensional. Kalau dukanya, bukan duka sih sebenarnya, minusnya lah ya. Kalau mobil ini yang paling bikin kita signifikan itu adalah kekedapan kabinnya, berisik. Terutama dari kaki-kaki, dari roda ya, road noise-nya ya. Iya. Angin juga berasa loh. Nggak tahu sih ya comparannya dengan sejenisnya misalnya kayak Fortuner atau apa tuh Pajero ya. Cuman ini untuk kita, menurut kita ini cukup berisik sih. Tapi memang tipikal Honda begitu sih. Brio gitu ya, Mobilio. Berarti memang karakternya suara Iya, roda ya. tuh masuk, harus pakai ban yang kualitasnya agak tinggi untuk ngeredam si road noise-nya itu. Atau pakai itu apa namanya, tambah lagi buat kedapnya. Cuman udahlah, nikmatin aja lah. Tapi- setel aja lagu juga ya Iya, seru gitu. ketutup akhirnya. Nah, pernah denger nggak yang tiap 2000 kilo harus ganti oli? Pernah Nah, dilakuin nggak? dilakuin. Oh Karena iya? dia nongol kan. Oh, emang bisa disetting ya? Iya, oli live-nya tuh. Bukan 2000 ya, 5000 kalau nggak salah, apa 2000? Kalau 5.000 mobil normal, nggak tahu ya stigmanya gimana. Cuma kan memang ada yang bilang vampir oli lah, apalah Oh untuk nggak tahu yang tuh. generasi. Kalau kita pokoknya kalau ada oli live ya wes ganti. Cuman emang agak berasa kok cepet banget dia nongol lagi. Jadi udah beberapa kali sih ini ganti oli. Iya emang cukup cepat ya. Ya sama sih orang bengkel emang ngomong karena ini turbo, mesin turbo jangan sampai telat ganti oli ya mas. Ya udah kita lakuin. Oh iya, tadi pas ngambil mobil ini PR-nya apa selain Rextir? Ini kan kilometer udah 119 ya tadi. Rextir sama plat nomor. itu situasional ya. Karena waktu itu ya memang 5 tahunan mau habis ya. Iya. Iya itu. Udah cuma itu doang sih, Rextir doang. So far sampai sekarang kita cuma ganti Rextir sama ganti oli. Alhamdulillahnya sih itu doang. Tapi kita termasuk nggak terlalu sering pakai banget sih, nggak setiap hari keluar dia. Jadi aman lah. Kalau buat kota si RV oke lah ya. Oke, karena memang di jalanan banyak membuktikan kalau memang mobilnya bisa diandelin. Berarti ini rekomen ya buat jadi mobil harian ya? Rekomen lah, apalagi harganya kan nggak yang mencengkram gitu ya. Kecuali Anda punya duit banyak, beli sono Palisade yang baru. Gila itu keren banget Palisade ya. yang hybrid. Iya hybrid. Aduh. Ini mobil udah diubah apa aja nih? Pelek sama ban doang. Velg sama bannya doang. Ini pakai ring 20 Ring ya? 20. Apa pros and cons-nya pakai ring 20? Karena ini awalnya dulu deh. Awalnya tuh gara-gara sebenarnya ngidam peleknya GLC 300 yang mirip lah kayak Yeah. gitu. Wah bagus banget tuh. Sampai fun fact-nya, ini Yeah. kan mobil belum ada setahun. Sampai ada obrolan di mobil tuh kayak, apa kita ganti ya? Terus kayak Kapia, ganti apa? Wah, Disambut ini nih. terjadi, jangan. Sadar diri. Ini mobil belum setahun gitu kan. Sampai akhirnya udah keputusannya kita bagusin deh dia. Biar Oh, oke. kita makainya oke, nyaman dan nggak kalah sama beberapa mobil yang lain di sini. Maksudnya jangan sampai dia gara-gara penampilannya kurang menarik bagi kita yang mau pakai sampai akhirnya dia nanti nggak dipakai-pakai. Ya. Gitu kan. Jadi kita gantengin lah dikit. Biar ada moodnya pakai mobil Biar ada ini moodnya ya. makainya gitu. Akhirnya ngomong tuh, kayaknya ngidam nih gini-gini.
nggak minta digantiin sama istri sama Kapia pas ulang tahun kemarin. Berarti kado ulang tahun. Sok ngide ke bengkel nggak tahu, tiba-tiba dia pergi sama siapa itu, sama Haidar ya, sama Mbak Epi ya ternyata. Berarti ini pelek pilihan Bang Eja? Pilihan Kapia. Oh, Tapi gitu. dia tahu yang mau dicarinya yang jersey itu. Oh. Dia tahu jenis itu gitu. Udah sering banget diomongin emang. Akhirnya dia tahu pokoknya ringnya 20 karena waktu itu pernah dibahas udah, dan bener-bener sesuai ekspektasi. Tapi nggak jadi keras naikannya? Oh keras pasti. Nah ini efeknya ya udahlah ya kan ganteng ya. Kalau ganteng udah oke, tapi efeknya keras tapi nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras banget. Padahal ini pakai ban itu loh. Ban Axelera. Iya, Axelera, ban murah meriah. Ferrari Bagus aja pakai tapi. Axelera. Itu aja. Iya, bagus kok. Jargonnya. Ban bagus. Dengar-dengar katanya gini, kalau ngobrol sama tukang bengkel, kata tukang ban, Axelera di atas ring 18 tuh bagus. Kualitasnya. Ya. Dan memang banyak yang dipakai sama anak-anak yang fitmentnya yang ceper-ceper gitu. Karena memang tampilannya bagus. Iya, dia fitmentnya bagus kok. Ini lihat Fitmentnya aja. bagus. Ini rata body nih kalau dilihat. Oke, terakhir buat penutupan, buat yang pengen nyari CR-V Turbo, tipsnya apa? Cari yang ya seperti biasa ya, semua mobil sih. Cari kilometernya sih yang lebih kecil kalau bisa, masih kecil. Supaya nggak banyak PR. Dan kalau bisa jangan lebih dari 5 tahun umurnya. Jadi cari-cari yang 2021, 2022 kalau ada budgetnya. Terus kalau si RV-T cari warna hitam, kalau enggak itu abu-abu metalik ya. Kalau putih nggak ganteng. Ini mah subjektif lagi ya. Kalau Belum putih pernah, jarang sih coba ngeliat deh merhatiin deh si RV putih. Kayak bodinya kan udah garang, udah grep, tapi putih kocak gitu. Jadi cari yang hitam, kalau nggak abu tuh, abu tua tuh bagus banget tuh. Cuman waktu itu pengen nyari itu nggak ada, nggak ketemu. Oh iya. Nggak ketemu yang harga segitu maksudnya. Iya. Ini harganya lumayan cincai sih. Iya, lumayan cincai. Udah deh, sisanya cek kaki-kaki lah. Semua Honda sih. Iya. Udah cek kaki-kaki, yang penting nggak bunyi. Terus transmisinya nggak nendang pas Iya. diganti, ya berarti dia CVT-nya masih aman. Sama So kalau- far mobil Jepang mah insya Allah oke Aman lah ya. Apalagi kalau dia punya track recordnya jelas gitu ya. Ya, kalau mau beli Tiguan baru tuh bawa tuh Wah itu kontir. harus teliti banget, harus bawa inspektor. Kalau ini masih bisa ngecek sendiri lah ya, tanpa inspektor. Atau kalau ada yang mau, coba kabarin aja. Ya, kalau harga cocok. Ternyata Enggak, dilepas. mau. Velg baru ya? Velg udah dikasih sama istri masa dilepas. Enggak. Oke, paling gitu aja. Kalau misalkan kalian ada yang penasaran, komen aja di bawah. Atau kalian yang punya mobil ini, komen aja rasanya kayak gimana. Kurang lebih itu aja. Semoga membantu. Dadah.